Oke guys, thank you yang udah datang lagi ke konten Gather Loop. Tapi kali ini kita gak bakal podcast lagi gitu. Tapi kali ini kita bakal ngelakuin apa Ham? Ya podcast juga sih sebenarnya. Enggak, beda. Apa? Kalau podcast kan ada topik tertentu yang ini sebenarnya juga ada podcast Iya kan topik ini tertentu. podcast dengan series baru aja Oh gitu. gitu. Oh iya Ya, benar-benar. series Podcast baru. dengan series baru. Ya, Lebih betul. ngebahas tentang Sistem desain. desain, Nah, betul. kayak gitu. Jadi apa nih yang bakal kita lakukan adalah kita nanti bakal tentuin satu kasus gitu. Terus habis itu coba kita rancang sistemnya gitu ya. Rencananya kita bakal ngerancang sistem chatting kayak gitu kan. Ya, Heeh. betul. Katanya dengar-dengar mau sampai kayak messenger WhatsApp gitu ya, Ham ya. Ya semoga ya kita. Tapi bakal lama sih kalau mau sampai gede gitu. Cuma mungkin di episode ini kita coba hal-hal kecil dulu aja lah gitu ya. Chatting yang misalkan direct message doang gitu misalkan. Kita coba rancang. Tapi ke depannya nanti kan kita bisa kembangkan kan. Next episode mungkin kita akan coba kembangkan. Oh, kalau misalkan ada grup gimana, kalau ada mention gimana dan lain-lain gitu. Jadi kita mulai dari hal yang sederhana dulu aja ya mungkin ya hari ini ya. Sistem desainnya. Nah, jadi mungkin kita bisa mulai dari bikin direct message dulu ya. Ya, direct message dulu aja lah. Boleh lah. Nah, tapi disclaimer buat teman-teman ya, karena ini bukan kayak kita bakal ngajarin teman-teman soal sistem desain, bukan. Di sini kita belajar bareng-bareng. Ya. Jadi disclaimer dulu, saya ya, Aka dan Ilham tidak menyiapkan apapun. Ya, ini benar-benar spontan banget ya, kita. Spontan banget. Ya keluarnya apa nanti ya udah itu. Kayak 5 menit yang lalu aku ngajak Ilham lagi di depan gitu. Yuk gitu. Jadi habis ini kayak kita benar-benar belajar bareng lah. Kita benar-benar ada kasus, kita coba solve bareng-bareng sampai nanti jadi sistem yang terdesain. Betul. Atau mungkin nanti bisa disayembarakan kayak topik OP. Misalkan ada, oh Mas, kalau misalkan desain sistem perpustakaan gimana gitu misalkan. Boleh, Marketplace tuh gimana gitu. Bagian check out-nya aja gitu. Bagian apa nih? Ya, misalkan kita boleh tuh nanti kita coba buka form juga ya nanti kayak mungkin. Boleh. Kita lihat video pertama ini seberapa booming lah gitu ya. Saya sudah ini sih menduga-duga komen-komen nanti yang muncul kayak itu harusnya gini, harusnya gitu. Iya. Gak apa-apa. Namanya kita belajar bareng. Ya. Oke, kalau gitu berarti ini kita langsung mulai aja ya. Biasanya kalau kita tuh mau ngerancang sistem gitu kan, kita mulai dari scope-nya dulu nih. Mau bikin apa gitu kan. Dan scope-nya sedalam apa, feature-featurenya apa aja. Mungkin kita mulai dari itu ya. Jadi kan yang kita mau bikin adalah chatting app intinya kan. Ya. Tapi chatting app yang seperti apa? Nah, kita kayaknya perlu diskusi dulu nih, Ham. Kita perlu rancang dulu scope-nya mau kayak gimana. Kayak gitu. Ini kita udah ada Excalidraw gitu ya. Harusnya Ilham sudah recording. Iya. Udah. udah record screen-nya juga. Jadi harusnya teman-teman nanti bisa lihat di videonya juga gitu. Ini kita share screen pakai Excalidraw ya. Kita pakai Excalidraw. Yaudah kita langsung aja coba bikin scope dari features-nya dulu gitu ya. Oke, ini coba oret-oretan aja ya mungkin ya di awal boleh. ya. Nah ini kita coba tentuin dulu. Kecil banget. Nah, gimana sih ini? Nah gimana? Excalidraw Engineer nih. Ya enggak juga sih. Oh ya kan kalau saya pakai Figma Jam biasanya nih. Apa? Iya, kenapa enggak Figma Jam aja? Terus kamu yang share screen gitu. Oh gitu, kamu ngasih saya kerjaan ya. Ya ini coba kita bahas. Ini nggak tahu nanti akan. Nah kayaknya gini aja ya, biar di spotlight ininya share screen-nya juga agak lebih gede lah gitu kan. Lebih kebaca gitu. Ya boleh. Ini aku juga agak ngezoom di tempatku sih. Oke, kita coba tentuin scope fiturnya dulu kayaknya kan. Nah ini kita mau bikin chatting app. Cuma chatting app yang seperti apa, terus fiturnya apa aja itu perlu ditentuin sih. Biar kita desainnya juga ada batasan lah. Kita mau desain sampai mana nih gitu. Ya. Nah, kalau paling simple sih mungkin suara ini agak kekerasan, agak jauh dikit. Oh, ya. Ini nih. Nah, sip. Halo. Nah, sip. Oke. Ya. Ya, mungkin paling mohon maaf. Paling simple sih mungkin gini Kak. Kita coba bayangin aplikasi chatting yang udah ada sekarang gitu ya. Contoh WhatsApp. Terus kita ambil salah satu fiturnya gitu misalkan. Oh, WhatsApp direct message-nya dulu. Oke, kita coba bikin gimana sih behaviornya WhatsApp tuh
ketika kita mulai daftar, terus kita udah terdaftar, set foto profil dan lain-lain, terus add kontaknya gimana dan lain-lain, sampai kita bisa chatting. Mungkin batasannya sampai situ ya. Eh Kalau aku ngelihatnya mungkin lebih ke ini ya. Kalau WhatsApp itu kan dia ngiketnya itu kan ke apa? SIM card, ya SIM card, ya nomor kan? HP. Mungkin biar lebih umum aja, lebih maksudnya bukan lebih umum ya, apa ya? Biar teman-teman juga eh kita kan udah terbiasa bikin sistem login pakai email, Email. password kayak gitu kan. Oh, Mungkin lebih ke apa ya? Lebih ke Messenger mungkin ya. Kalau Messenger. Messenger kan ya lebih ke email dan password gitu kan. Mungkin ke Oh, arah oke. sana tuh mungkin kayak gitu. Direct message dengan kayak model-modelan Sosial media Messenger, sosial gitulah media. Oh, ya. oke. Kita bisa daftar pakai email, kita bisa masuk ke sana, terus nanti mungkin bisa add kontak juga, tapi nyarinya berdasarkan email gitu misalkan. Hmm. Ya sesimpel itu dulu lah mungkin. Direct berarti kita akan coba batasannya itu di direct message. Direct message fitur utama. Fitur utama direct message. Terus ya bukan kayak WhatsApp yang terintegrasi dengan SIM card dan lain-lain ya. Ya, Ini coba kita Messenger gitu ya mungkin ya. ya lebih ke Messenger lah modelnya. Ya. Oke, ini scope fiturnya gedenya kayak gini ya, direct message, Messenger. Oke. Ya Oke, Messenger, Instagram kan semuanya pakai email, password buat login oh gitu ya, kan. betul. Oke. Kita akan coba bikin scope-nya udah ada nih, direct message, Messenger. Berarti kita tungguin fitur-fiturnya dulu deh. Kita mau apa nih? Gitu Ya kan. kalau secara user flow ya. Ya, user flow. Nah, harusnya awal-awal register dulu dong ya kan. Oke, Bisa register ya, register ya. users. Registernya email password lah Ya, ya, ini coba simpel dulu ditentuin lah. aja email dan password. Gitu Ya. aja dulu ya. Jadi kalau misalkan ada yang mau aneh-aneh, wah pakai Google, pakai apa, itu mungkin di Next episode lah. ya di next lah, di Next episode lah. terpisah lah gitu ya. Oke, setelah register udah nih kita udah register sukses. Login dong. Oke, login pasti ya. Register ada login pasti. Oh iya, benar. Ya. Oke, setelah register login, berarti kita nggak bisa chattingan dong kalau kita nggak ada kontak Nggak atau punya friend list gitu ya lah, nggak punya ya, friend list friend lah ya. atau ya Berarti kontak ini gitu ya. kita coba bikin add kontak gitu Add kan. kontak. Ya, add kontak. Kontak, nah ini kita coba mungkin nanti aja ya, kontak ini ada apa aja datanya itu mungkin nanti di bagian desain database-nya mungkin Desain ya. tabelnya. Kita coba scoop fiturnya dulu aja. Add kontak berarti apa dong setelah itu? Ya udah bisa Ya DM direct udah, message kan? udah bisa DM. Ya, direct message. Halo Gan gitu. Halo kan. PP gitu ya. P P gitu. Oke. Ini simple dulu aja, register user dengan email dan password. Ketika nanti udah register bisa login juga pastinya gitu kan. Terus kalau perintilannya autentikasi kayak forgot password dan lain-lain itu mungkin next Bentar juga lah, bisa ya. lah. Ya. Terus ketika udah login sukses, nanti bisa add kontak juga gitu. Propertinya apa aja nanti kita coba bahas bareng gitu. Nah, nextnya udah ke fitur utamanya yaitu direct message-nya. Gimana cara kita bisa kirim pesan tuh ke kontak-kontak yang udah kita tambahin gitu ya. Mungkin aku mau nambahin satu lagi ya. Mungkin ada add kontak sama list kontak mungkin. Oh, Ya. Nah, kalau kayak delete, edit ya mungkin nanti lah ya. ya. Ya, termasuk profil, ganti profil dan lain-lain itu mungkin nanti Ya, lah. di Tapi profil ini nanti. kayak MVP-nya banget lah. Ibaratnya ini kalau kita bikin app-nya udah kayak gini, kita bisa tunjukin ke temen lah gitu. Ini aku bikin ini gitu kan. Oh ya. MVP-nya ini soalnya ya kan. Ya. Udah bisa ditunjukin ke klien lah gitu. Ya, ini berarti kontak app sih sebenarnya. Tapi bisa direct message. Bisa direct message. Bisa Ya, chatting. kontak apps mungkin nge-search doang dong. Nge-search doang. Search doang, tidak bisa DM dan lain-lain mungkin ya. Iya, ini bisa direct message. Bahkan nggak bisa nge-search nih kayaknya ini. Belum ada search-nya. Oh, Ya, nggak usah lah, nggak usah. Ya, list dulu, Ya, list dulu lah ya. takut panjangan nih videonya. Oke. Jadi oke. Jadi scope fiturnya udah kita define, register, login, add kontak, ada list kontak juga, terus nanti bisa DM. Kita udah sepakat ini. Next apa nih Kak? Kita mau coba bikin apanya nih? Harusnya setelah ini kita udah tahu scope-nya udah ini aja, kita bisa register, login, add kontak, list kontak, direct message. Harusnya di sini kita udah bisa ngomongin soal data structure-nya mungkin ya. Berarti lebih ke desain tabelnya berarti. Oke. Kalau ke ininya dulu gimana? Kalau nggak tahu ya flow chatnya dulu Kak, flow registernya gimana? Setelah register add kontaknya gimana dan lain-lain itu perlu nggak ya? Kalau cukup sekecil ini mungkin apa perlu ya? Atau ya dengan list seperti ini aja udah langsung kebayang. Oh,
flow-nya ya pasti kayak gini gitu. Setelah register ya udah login terus add kontak gitu. Kayaknya Ya, enggak. kalau mau dibuat boleh sih. Takutnya dari kita ada, tapi kita ada ini enggak apa salah pemahaman, kamu mikirnya apa enggak kan? Ya udah, ini flow-nya udah nih. Kita register dulu, habis itu Hmm, login, hmm, terus add kontak, list kontak, direct message. ya, Kecuali kalau mau eh kita mau selengkap beneran bikin app yang jadi ya, apa yang maksudnya jadi ya, ya. sampai mikirin edge case-nya juga Betul, gitu. betul. Nah, tapi kalau misalkan ini hanya untuk latihan, ya kan? Hmm. Aku rasa nggak perlu sampai ke bikin flowchart-nya. Masih terlalu kecil lah ya Iya, skupnya ya heeh. untuk dibikin Heeh. ini flow jet-nya ya. Ini Oke. tergantung nih kita di video kali ini mau sampai sedetail itu atau mau coba, ini kan juga percobaan juga kan. Ya, ya, mungkin nggak apa-apa kita skip dulu aja yang flow chart-nya ya gitu. Kita langsung ke desain database-nya gimana gitu. Karena ya tadi skupnya masih terlalu kecil. Mungkin next-nya ketika udah di-improve tuh butuh tuh mungkin high level arsitekturnya gimana nanti kalau udah makin gede gitu kan. Terus flow-nya gitu Error gimana. handlingnya gimana? Error handling dan lain-lain tuh mungkin kita next kita bahas gitu ya. Ya. Oke, berarti kita coba langsung ke desain database-nya dulu. Berarti kita bikin satu tabel aja di sini. Ini oret-oretan aja ya. Ya, boleh. Oke, Ada fitur bikin tabel nggak di Excalidraw? tabel nggak ada sih kayaknya. Nggak ada ya. Wah, di Figma aja mah ada. Gitu ya. Gitu ya kamu. Oh, Malah blaming kamu ya. banding-bandingkan ini. Astagfirullah. Oke, ini kita coba bikin desain database-nya. Nah, oke. Nah, biasanya yang biasa kita lakuin tuh kalau kita mau bikin desain database tuh kita kayak tentuin tuh dulu entity-nya ada apa aja nih Kak kira-kira gitu kan. Oke, boleh. Heeh. Ya kalau dilihat sih dari scope fiturnya itu ya entity cuma satu sih ini ya. Users kan as kontak juga nantinya kan. Kalau 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 kita bayangin nanti kalau misalkan udah ditambahkan ya kontak dan users ini hal yang berbeda atau enggak gitu menurutmu? Kita ngomongin entity-nya dulu ya. Entity-nya, Nggak relation iya. relation dan lain-lain ya. Iya. Harusnya sama sih. Harusnya sama kan? Sama. Kita Ketika punya users, ya kan? Kita punya users. Kalau misalkan nanti user ini punya sebuah kontak ya, ada list of kontaknya gitu. Dia sudah berteman dengan siapa aja nih. Nah, siapa aja ini kan juga entity user kan ujung-ujungnya. Entity user. Harusnya entity user. Dan satu lagi selain user, Apa? message-nya. Oh, oke. Berarti Ya. ada dua kalau. Ada dua, users dan Message. message. Oke. Ini berarti kita coba tentuin entity-nya dulu. Ini ada users. Ada kelewat. Sorry. Ada message. Oke, itu dia. Message. Oke. Nah, ini sekaligus kita jadiin nama tabel aja ya. Di users ada message. Oke. Gitu ya. Oke. Ntar kalau misalkan kamu ada masukan juga gak apa-apa Kak. Oh, iya. Oke, Saya nah pengen ngelihat kalau back end engineer kerja gimana. gak gitu juga sih. jadi beban saya nih series baru ini. Kayaknya next jangan saya lagi deh. Kalau saya salah kan maklum lah ya, front end lah gitu ya. Ini. Ya. Tapi saya masih mau perlu clearin sih users dan kontak ini apakah hal yang berbeda? Kalau misalkan gini nih ya. Kita udah daftar tuh ya sebagai user. Saya misalkan emailnya ilham@gmail.com dan gitu misalkan. Terus saya nambah kontak baru Aka gitu misalnya. Nah, apakah untuk ngedirect message itu kamu perlu nyimpen kontak saya dulu atau gimana atau enggak? Oh, ini kita ngomongin features nih berarti ya. Nah, ya, features ini berarti. Kamu mau Scope-nya. Gimana tadi kamu sudah masuk sebagai user Ilham. Saya nambah kontakmu nih. Aku ada juga dong user Aka dong. Ya, kamu punya user Aka. Ya udah. Berarti ketika saya udah nge-add user semua, apakah kamu harus nge-add user saya untuk bisa DM chattingan atau gimana atau ya udah sesimpel gak perlu gitu. Oh, benar. Kita tentuin dulu. Ini kalau kita kiblatnya ke Messenger, Instagram dan sosial media ya modelnya ya. Konsepnya lebih ke ini gak sih? Kayak pertemanan, friend list. Oh. Ya Oke. Kan? Jadi kalau misalkan kamu kayak ya friend request sih jadinya sih. Kalau misalkan ke ya? Ini ya ke Facebook ya, Messengers. Tapi Messengers juga enggak ketika enggak berteman juga bisa chatting sih kayaknya. Enggak bisa. Enggak bisa.
Enggak tahu. Anda jangan sok-sokan, saya masih pakai Messenger soalnya. Oh gitu. Oh nggak bisa ya? Berarti harus Nggak bisa. harus berteman dulu ya? Harus Oh, berteman dulu. Oke, berarti ada satu fitur lagi dong. Iya, bisa gak ya? Gitu. Nggak bisa kayaknya. Hah? Nggak bisa. Nggak bisa. Ya, berarti setelah add kontak nih sekaligus apa berarti? Send pertemanan gitu ya? Iya, Request pertemanan ya? ada request. Ini kita tulis dulu aja ya. Request apakah isinya kah? Request Kayaknya atau bukan add kontak deh. Kalau kayak kesannya kalau kontak itu lebih kepada ini sih, lebih kepada apa namanya? Kayak WhatsApp jadinya. WhatsApp ya? Kayak kita bisa nambah list kontak tanpa perlu persetujuan orang lain gitu. Oh, oke. Nah, kalau kita pengen bikinnya itu lebih ke arah Messenger tadi, ya lebih ke friend request. Oh, oke. Friend request ya? Iya, model-modelnya mirip-mirip kayak inilah. Selain Messenger ya, mirip-mirip juga seperti LinkedIn mungkin. LinkedIn tuh bisa gak kita nge-DM tanpa perlu add connection? Bisa. Oh, ini bisa kerja. Ya, bisa. Berarti ini list of friend ya. Ya, list of. Nah, gimana kita mau add kontak dulu? Nah, ini tergantung kita mau decide, kita pura-pura jadi klien berarti kan. Ini maunya gimana nih? App-nya mau diarahkan kemana? Mau harus nambah kontak dulu, nambah friends dulu, kita harus terkoneksi dulu baru bisa ngobrol, atau ya udah bisa langsung gitu. Kalau ini lebih ke sosial media yang kita mau berinteraksi gitu, mungkin lebih ke ya udah kamu ya masa mau langsung tiba-tiba langsung nge-DM orang yang nggak dikenal gitu kan. Harus add. Betul. Ya harus kenalan dulu lah. Kenalannya dengan minta pertemanan tadi. Friend kan. request ya, ada ya berarti. Oke. List of friend, oke, bener. Berarti ya udah kalau udah berteman di ACC pertemanannya bisa DM-an gitu kan. Yap. Oke, berarti ada inti baru nggak? Kalau apa kita bahas user sama message-nya dulu. Kira-kira dari sini. Boleh. Users nih kira-kira punya apa aja ya kira-kira? Ya, boleh. Users nih kita punya pasti ID ya. ID ya. Terus data tapetnya mungkin kita next sambil dipikir ya. Propertinya dulu mungkin. ID pasti email lah, karena email password pasti ada ya. Password, terus ada name pasti. Profile picture mungkin kalau butuh kita coba sediain aja. Terus ada kebayangnya saya juga Messenger itu kan contoh Instagram deh, DM tuh ada username-nya dong. Ada username dong. Nah, berarti loginnya mau pakai apa? Bebas, bisa email, bisa username, bisa kan IG kan juga bisa username, bisa pakai email. Gitu. Berarti skopnya beda nih, udah nih. Hah? Kita kan email dan password loginnya. Mana? Ya tinggal Anda sendiri loh yang nulis. Ya, email atau username aja ya, karena Messenger kita di IG juga bisa pakai username. Iya. Ini kliennya mintanya ini ya. Di tengah-tengah ini. Iya. Oke, ID, email, password, name, profile picture, username. Nah, ini username aku pindahin ke atas ya. Oh ya, boleh. Biar dekat sama email. Oke, apalagi Kak menurutmu Kak? Untuk ini users kira-kira kalau fiturnya kayak gini aja harusnya udah cukup sih. Udah Jadi cukup ya? bayangin kita mau register terus habis itu minta pertemanan nih. Paling enggak yang aku tahu itu dia username-nya apa, name, profile picture. Ya sebenarnya kalau misalkan emang ini mau dirancang seperti real app ya, bukan, ini kan kita kayaknya lebih ke project latihan nggak sih? Latihan ya. Project latihan nggak sih? Kalau untuk project latihan udah cukup. Tapi kalau mau dikritisi sampai ke arah real app, ya, banyak tuh PR-nya tuh. Ya kan? Kayak aku nggak mungkin, misalkan aku cari nih, ya kan? Wah, Ilham pakai kontak app yang chatting app yang sama nih gitu kan. Terus aku carilah Ilham Surya gitu kan. Banyak nih Ilham Surya nih, ya kan? Yang mana nih Ilham nih? Fotonya misalkan foto anime gitu kan. Ada banyak nih gitu kan. Ada yang Naruto, ada Boruto gitu. Ada beda-beda nih gitu. Yang mana nih gitu. Nah, tapi kalau ada
mungkin bio gitu kan, description, Oh, description. alamat dan lain-lainnya kayak gitu mungkin baru oh nih Ilham gitu kan, Ilham Probolinggo, oh iya bener nih Oh gitu. ya, ya. Itu Itu tambah aja ya. Yang kepikiran tadi address ya kayaknya ada perlu ya ya. addressnya mungkin tambahin aja lah. Address biar tidak salah ini ya, salah friend request Iya, gitu tidak ya. salah Ilham. Saya dulu pernah soalnya kayak gitu. Tapi ngobrol lama-lama terus ditanya, rumahmu masih di sini gak? Hah? Yang mana? Iya, Gitu. kayaknya salah orang deh gitu. Salah orang kayaknya ada. Oke, kayaknya cukup dulu ya kayak gini ya. Ya. ID, email, username, password, name, profile picture dan address. Itu karena udah cukup untuk Udah cukup mengenali lah. seseorang lah ya. Ya udah cukup lah buat ini latihan, project latihan juga kan. Mm-mm. Oke, nah nanti berarti kita coba tentuin lah karena ini kita ngedesain database-nya, kita juga harus tentuin dong ini data type-nya apa gitu kan. Ya. Database apa kan gitu kan. Kayak ini pasti kan primary key kan. Sini terus tipenya integer auto increment. Iya. Iya, benar. Iya, integer. Oh iya. Auto increment. Kalau auto increment biasanya kalau di checklist tuh bisa otomatis dikasih data type-nya pasti integer gitu. Oh kirain ada best practice atau kayak semacam apa ya, case di mana oh ini nggak boleh nih kalau auto increment, harus di set manual ID-nya dan lain-lain kayak gitu. Ya boleh aja sih sebenarnya. Tapi best practice umumnya juga ya kalau udah auto increment ya pasti integer gitu sih ID-nya gitu. Nah ini aku sambil tanya juga ya, kalau serial gitu kadang kan ada apa ya, pertama ada ID yang dia auto increment gitu kan, 1 2 3 4 sekian gitu. Terus ada juga kadang apa ya, serial, jadi kayak 557 A iya. berapa Itu mirip berapa serial gitu. mirip sama username gak sih? Itu kan. Di serial username-nya gitu misalkan. Ya mirip-mirip gitu kan. Nah, itu apa yang bedanya kamu berarti? Kapan kita harus pakai serial, kapan kita harus pakai ID? Case-nya apa? Atau bisa di-combine sebenarnya? Kapan harus pakai ID, kapan harus pakai serial? Yang Sebenarnya serial. tergantung sih, tergantung. Serial kan juga dipakai sebagai primary key kan? Iya, dia unik lah sebenarnya. Unik kan? Iya. Sebenarnya tergantung case-nya dan standarisasinya sih di tim kita lah atau di tempat kita kerja gitu kan. Kalau misalkan mau pakai serial biasanya ini saya pernah dengar satu alasan gini sih, kalau kita nggak mau nge-expose ID-nya gitu, tapi ya kita bisa pakai serialnya gitu. Itu sih. Oh, karena ID itu gampang diingat gitu ya. Ya, bisa jadi. Dan bisa oh, ya benar aku ingat juga. Bisa di ini juga, bisa ditebak. Bisa ditebak, ya kan? Betul. Misalkan apalagi increment tuh. Oh, misalkan ID sekian 100 ada, incrementnya berarti 101 ada. Iya, gitu. 101 ada dong. Ada. Wah, dapat akun siapa gitu. Betul. 102 ada, wah dapat akun siapa lagi. Dapat akun siapa gitu. Username mungkin lebih susah lah, atau serial lebih susah lah ditebak gitu kan. Iya, benar. Tapi tergantung lagi, bukan sebuah keharusan dong untuk pakai serial atau username gitu. Ya berarti tergantung apakah kita mau mengekspos si ID-nya atau enggak gitu betul, kan. Betul. Kalau kita bisa menjaga ID-nya agar tidak ke-expose, bisa berarti ya kan. Betul. Ya, ini berarti ID primary key auto increment pasti integer lah ya. Ya. Terus email kalau di Mas Kelo udah varchar ya. Varchar ya email biasanya nggak banyak-banyak, kita lengthnya set 50 100 saja gitu. Ini pasti kita tentuin indeksnya juga kayaknya ya. Ini masih unik ya. Jadi email nggak boleh ada yang sama gitu. Lalu username varchar juga ya, karena ini berupa string juga dan tidak panjang-panjang sepertinya, nggak mungkin sampai 100 ya. Username siapa yang sampai 100? Siapa orang yang bikin username sampai 100? Iya, dia bikin username sendiri juga bingung nanti itu. Lupa yang mana ya. Ya, berapa karakter Kak kira-kira panjangnya nih Kak? Username itu berapa ya? Kayaknya sampai 20 tuh udah 20 lah ya. Iya, udah panjang itu. Dan ini juga unik ya harusnya. Unik. Password panjangin ke samping. Oh ya, oke. Password nih mungkin bisa lah teks lah kita ini ya. Ya karena kenapa harus teks? Karena juga bakal di encrypt kan. Bakal di encrypt. Bisa di hasil encryptnya panjang. Okay. Kita nggak tahu tuh, kita tergantung enkripsinya dong mau pakai apa. Yes, tergantung gitu kan. Ininya ya. Apa namanya? Algoritma enkripsinya juga. Betul. Ya ini kalau name-nya mungkin kita set varchar juga aja. Ya. 255 by defaultnya aja, gak apa, khawatir namanya ada yang panjang banget. Gitu. Foto profil, nah text. Ini depend sama kita mau
apa ya, nyimpen file name-nya doang atau full domainnya gitu kan. Nah kita kalau mau simpan full domainnya, yang worst case-nya lah kita mau simpan full domainnya kan agak panjang kan. Hmm. Domain tuh ya mungkin 100 juga cukup ya kan Berarti ya. kalau misalkan kita file name-nya doang, berarti Jadi lebih deket, lebih kecil kan. iya, berarti secara sistem kita juga harus nge-manage penyimpanannya juga dong. Penyimpanan Di betul. internal sistem kita Di gitu kan internal. jadinya kan. Betul betul. Gak bisa di delegate ke third party Iya, sistem dan lain-lain gitu jadinya kan. betul 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 betul. Heeh. Berarti ini ya kita expect mau nyimpan full domain aja ya mungkin ya. Ya full domain aja Full karena domain. menurutku lebih fleksibel juga sih. Iya, Karena kalau betul full betul. domain kita handle sendiri juga bisa sebenarnya. Ya. Ya Oh ya, kan? benar 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 Iya, benar. tinggal sistem kita itu punya endpoint upload, Hmm. ya front end suruh kalau mau upload ke sini dulu. Hmm. Nah, URL yang kamu dapat dari upload tersebut Baru kamu disimpan. masukin ke endpoint register misalkan. Register, Ya, ya. semacam itulah. Oke. Aman ya berarti ya. Ya. Full domain Verta 100 kayaknya Berarti cukup. 100 full domain, Mbak. Ya domainnya domain kan cuma www.apa.com kan. Siapa tahu panjang gitu ya. Ya 255. 255 ya. 25 Kalau address nih pasti biasanya cukup panjang juga isiannya gitu. Kita Hmm. coba set teks aja. teks aja ya. Oke. Harusnya nih users udah cukup gitu. Ada lagi kah tambahan mungkin reviewnya? So far so good ya harusnya ya. Nanti along the way kalau misalkan Ya, kepikiran ya. sesuatu bisa inilah. Gak usah terlalu inilah. Ini juga bukan interview juga kan. Iya. Ya ini kan ceritanya kita lagi sambil sharing-sharing juga, sambil belajar juga lah, belajar bareng juga lah gitu. Oke. Vibe-nya lebih santai lah. Oke. Nah, nextnya kan kita tadi udah define satu entity lagi namanya message nih Kak. Nah, tapi kan kita ada fitur tambahan tadi tuh friend request gitu kan. Yes. Nah, ini gimana nih cara friend requestnya nih perlu di define dulu nih. Apakah nanti ketika dia udah login ketika apa ya, kalau friend request kan harusnya ya harus ada kolom pencariannya dulu dong. Kita mau nge-send pertemanan ke siapa gitu kan. Ya Gak sih? Nah, berarti include di list of friends ini kah atau gimana? Nah, nampilinnya gimana gitu kira-kira? Berarti ini mau ada pencarian juga berarti ya. Pencarian sih harusnya, Kan karena pencarian by username gitu misalkan, atau by email gitu misalkannya. Itu kayaknya make sense untuk diterapin gitu. Karena kita kalau misalkan usernya udah login terus mau DM siapa, nyarinya di mana nggak tahu kan. Iya, Gitu kan. okay. Berarti ada pencarian. Ada gitu kan. pencarian nih kayaknya nih. Tapi kalau untuk melakukan pencarian tidak menghasilkan tabel baru dong. Tidak menghasilkan tabel baru. Nah, kita kan Iya. lagi fokus bahas tabelnya nih. Ya Tabelnya. kan? Berarti oke, ada search gitu, tapi itu kan Hmm. nanti lebih implementasinya ketika kita bahas soal endpoint-nya. Oh, Ya kan? betul. API-nya ya kan. Betul. Tapi kalau diarahkan ke tabelnya, dia tidak menghasilkan tabel baru dong. Karena yang akan kita gunakan adalah tetap tabel users ya kan. Betul. Itu terlepas dari ini ya, terlepas kita mau ada apa namanya tabel baru untuk mempercepat pencarian dan Ya. lain-lain, itu terlepas dari itulah. Itu kan lebih ke optimasi. Kita belum bahas optimasi gitu kan. Oke, ya berarti di sini sedikit koreksi aja. Berarti search or list of friends saja ya, berarti ya. Searchnya bisa by username atau ya. email. Oke, nah berarti kita sebelum ke message-nya, berarti kita perlu tahu nih Kak, gimana nih nyimpen pertemanannya. Kalau pertemanan kan nggak mungkin langsung auto accept gitu kan, langsung diterima lah, pasti ada requestnya dulu. Namanya request ya pasti minta dulu lah dia sisi atau enggak dan lain-lain. Nah ini kayaknya perlu ada gimana? Lanjut. Oh ya, perlu ada satu entity baru nih Kak untuk nyimpen si list of pertemanannya yang udah di request gitu. Kita udah request ke siapa aja sih, terus statusnya apa, yang udah accept siapa dan lain-lain gitu sih. Aku kepikirannya gini, sebenarnya friend request itu, ini aku agak kesampingin yang messages ya. Friend request itu lebih kepada itu relasi dari user ke user itu sendiri gak sih? User to user itu user to user. Jadi satu user bisa punya banyak user, ya kan? Dan banyak user itu bisa mempunyai banyak user sih. Aku bingung sendiri. Maksudnya intinya aku many to many. Ya, relasi antara user dan user itu adalah many to many. Ya, betul, ya kan? Betul. Ya kan? Maksudnya gini, misalkan ya kalau user bingung jadi. Ya. Aka bisa punya banyak teman gitu kan. Nah, dan masing-masing teman tadi itu bisa punya banyak teman lagi. Teman lagi. Ya kan? Berarti betul, kan many to many antara users kan. Nah, betul.
Tapi karena dia many to many, akhirnya menciptakan tabel baru, Betul. ya kan. Nah, tabelnya ini bisa bisa kita sebut eh apa kita istilahnya apa? Apa kontak apa friend ya, lebih ke friend ya. Friend. Tadi Oke. kan udah Nah, friend kan. eh dia entity barunya tuh friends ya kan. Mm-mm. Nah, nanti akan ada ID usernya. Jadi Oke. ID user misalkan ya ID user A Mm. dan ID user B statusnya apa nih? Apa ya? Mereka masih pending Mm. ya kan? Atau sudah ACC misalkan, Ya, ya ya. kan? Betul. Nah, kalau di reject mungkin apa? Lebih kalau reject kan hilang kan dia. Mm. Lebih ya udah reject hilang berarti ya udah gak akan ada di list itu berarti kan. Betul. Nah, ya udah berarti ada tadi ada user ID 1, ada user ID 2, Mm. kemudian statusnya apa. Nah, itu di dalam si tabel friends ini gitu. I see. Nah, Ini aku berarti kebayangnya gitu sih. ya setuju sih. Tadi kepikiran juga kayak gitu juga. Berarti kan ada satu entity lagi Mm-mm. namanya mungkin apa friend Friends. request. Friend. Friend Ini. lebih ke friend sih kayaknya karena kalau friend request jadi gini, aku kebayangnya si tabel friends ini itu tidak hanya digunakan untuk ngelis request aja, tapi juga bisa digunakan untuk ngelihat user A temennya siapa aja Temennya nih. siapa aja? Yang accepted dong berarti. Iya, yang accepted Ya, gitu. ya. Jadi tergantung dari bayangin nanti kalau misalkan kita implementasi ke features gitu ya. Nah, kalau misalkan pengen ngelihat friend request dari user ini siapa, ya tinggal cari yang user ID-nya si user tersebut Mm. gitu kan. Nah, kemudian yang statusnya masih pending misalkan. Pending, Ya ya. udah itu friend request. Oke. Atau statusnya request lah gitu biar lebih Ya. Tapi pas. nama tabelnya kita tentuin friends Friends saja ya. ya. Oke. Nah, kira-kira apa nih? Apa aja nih Kak di dalam friends sih Kak? Tadi kan kamu nyinggung ada user 1, user 2 kan. ID gitu ya. Pastilah. ID, ID ya udah pastilah ID adalah ya. Berarti requester user ID. Iya kan? Siapa yang request? Iya, Requester user ID kan. requester tuh bener gak ya kata-katanya? Requester. Iya. Ya, requester user ID. Ya. Lalu pasti ada target user ID-nya siapa gitu. Ya. Iya dong. Ya. Ya dong. Ya. Kalau kamu Oke. ada referensi penamanya lebih oke gak apa-apa. Oh, bener harus ada requester. Tadi aku beri kayak user ID 1, user ID 2 gitu. Tapi setelah aku pikir-pikir, tampilannya akan berbeda kan. Antara apa nih? Iya, tampilannya akan berbeda antara yang request Dan ya kan? yang di Dan request. yang di request. Misalkan nih, kalau kamu nge-request ke aku, berarti tampilan di tempatmu adalah cancel. Gimana? Gini, kamu minta pertemanan ke aku, kamu requester dong. Requester saya. Aku yang target berarti Target kan? ya. Ini kita ngomongin UI-nya nanti ya. Di sisimu aksinya ya itu hanya cancel. Ya, cancel oke. minta request ya kan? Cancel request ya kan? Cancel request. Nah, tapi di sisiku itu bisa reject, bisa accept. Bisa reject, bisa accept. Gak bisa cancel. Ya, berarti perlu tahu dong. Berarti perlu tahu dong posisimu sebagai target requester atau enggak gitu kan. Ya, dan kalau kamu yang sudah nge-start requestnya, aku nggak bisa request balik dong. Ya, otomatis dong nanti. Otomatis. Berarti benar ada requester dan target kayak gitu. Nah, tapi kalau misalkan nanti ketika kamu, misalkan saya request ke kamu, ya, terus kamu udah accept, terus kamu nggak perlu minta ke saya dong? Nggak perlu karena dong. konsep pertemanan kan, bukan follow dan apa namanya add kontak tadi itu. Oke. Ya kan ini kiblatnya kita lebih ke Facebook nah, kan. Tapi kalau misalkan nanti desainnya seperti ini, gimana caranya kita mau tuh kita mau nampilin list kontak siapa aja yang udah di accept gitu. Kan kamu tadi accept saya ya. Ya. Terus kamu harusnya nama saya muncul dong di tempatmu dong. Iya. Namamu muncul di tempatku. Iya, sebagai friend list kan. Sebagai friend list. Iya. Oke. Nah, itu gimana cara nampilannya kira-kira nanti? Kalau misalkan ada requester user ID dan target user ID ini. Ya berarti kan tinggal cari gini. Ini udah ngomongin ini ya implementasi. Ya, coba ngebayangin aja ya. Ngebayangin aja. Konfirmasi aja lah, bener gak nih desainnya? Bener nggak gitu? Kalau aku pengen tahu nih friend listku siapa, ya kan?
itu harusnya aku tinggal ngecek eh semua, oh sorry, yang requester user ID-nya adalah diriku Heeh. atau yang target user ID-nya adalah diriku Yang dan statusnya accepted. statusnya accepted. Keluar semua tuh. Benar. Siapa-siapanya keluar tuh. Kalau misalkan request user ID-nya aku, ya berarti siapa yang akan ditampilkan? Berarti target user ID-nya. Oke. Kalau misalkan target user ID-nya aku, siapa yang akan ditampilkan sebagai friendku? Ya berarti requester user Requesternya. ID-nya. Oke. Ya aman, berarti bisa cover dong. Bisa Seperti cover, itu. bisa Oke. cover, bisa cover. Oke, berarti ada requester user ID, target user ID, status Dari pastinya. status. Pasti ada status, terus Nah, statusnya ini berat. Oh ya, nanti tipe datanya nanti ya. Ya, status. ya status pasti created ad nih pasti ada. Kapan kita berteman gitu kan? Iya enggak sih? Iya dong. Kapan kita berteman? Iya dong. Kapan kamu ngirim request pertemanannya itu juga? Kapan ngirim request itu kan harusnya created ad ini kan? Created ad kalau Created ngirim ad. list request pertemanannya created ad. Tapi accepted ad ini kayaknya Accepted beda. ad-nya beda. Accepted ad. Accepted ad, rejected ad perlu nggak kira-kira? Nggak perlu ya? Bentar, aku ada pertanyaan lagi. Sebelum ke ini ya, sebelum ke Apa? ngomongin rejected ad ya. Kan kita ada status tuh. Ya. Statusnya hanya 2 kan? Accept, reject. Accept. Wah, pending juga ada. Ya. Reject perlu gak? Kan tinggal delete. Hah? Jangan dong. Kenapa perlu di delete? Jangan kayaknya. Tetap Soft harus ada delete. historicalnya. Iya. Soft delete. Status aja reject. Berarti gitu. setelah di reject boleh request lagi? Setelah di reject boleh request lagi. Ya tergantung. Kalau nggak bisa ya bisa aja ini divalidasi nanti. Kamu udah pernah nge-request ke orang tersebut dan statusnya reject atau enggak? Ngecek dulu ke friends-nya gitu loh. Nah, kita mau gimana? Mau boleh? Anggap boleh lah ya, anggap boleh lah. Maksa gitu kan. Ditolak. Enggak boleh ya. Oke, anggap boleh ya. Oke. Tadinya aku mau gini maksudnya. Kalau misalkan status ini hanya pending dan accepted, kayaknya kita udah gak perlu status. Kita tinggal ngecek di accepted ad-nya. Iya. Kalau misalkan accepted ad-nya tuh masih nul, masih kosong tuh ya kan, ya berarti belum di accept. Ya, Nah, masih kalau pending misalkan lah ya. kalau misalkan udah keisi tanggalnya ya kan, ya berarti udah di accept gitu. Kalau di reject nanti gimana? Nah, makanya kalau kamu mau nge-record data reject, ya berarti tetap butuh status. Tapi butuh rejected ad gak? Rejected ad perlu nggak ya kalau secara requirement-nya? Perlu sih kayaknya, nggak apa-apa ya, perlu ya. Rejected ad gitu kan. Ini created ad berarti kapan ngirim request-nya, accepted ad kapan di. Kalau mau nge-reflect ke Messenger ya, Facebook tuh kayaknya aku juga Tapi kadang semua masalahnya ya, nggak semua yang ditampilin tuh apa ya, kayak kadang ada data-data yang disimpan cuma nggak ditampilin gitu. Buat apa? Buat analitik, buat analitik ya. Analitik biasanya. Kenapa nih kok user kita banyak yang reject gitu ya? Iya betul. Tapi kan nggak ditampilin kan ke UI-nya. Kita nggak tahu tuh ada rejected ad atau enggak gitu. Nah, oke, berarti kan ada created ad, accepted ad, rejected ad. Nah, pertanyaannya status masih kepake gak? Status kepake atau tidak? Karena bisa keisi di situ. Kalau misalkan dia accepted ad ada, ya berarti dia accept. Kalau rejected ad ada, ya berarti dia reject. Ya sebenarnya kalau udah ada accepted ad atau rejected ad ini sebenarnya ya bisa cover status juga. Cuma ya tadi ini untuk kemudahan aja sih kayaknya kalau ngelihat dari desain sekarang ya. Biar enggak ini sih, enggak di front end-nya atau nampilnya langsung statusnya gitu. Kebayang enggak? Kebayang gitu sih kalau misalkan tidak membantu juga sih ya. Enggak membantu ya? Sama aja. Front end tinggal ngecek. Nih anggaplah created ad ini kan nullable, anggaplah kayak gitu ya. Bisa null, bisa string lah, anggap gitu. By data type ya. Tapi kita mau ada status pending itu enggak sih? Mau ada status pending. Iya. Jadi kalau misalkan kalau status pending kan tinggal ngecek accepted ad atau rejected ad-nya pasti nol. Dua-duanya nol ya udah.
Oke, ini berarti kita bisa bisa hapus aja sih. Nah, bisa Iya. gini aja. Ini Heeh, udah harusnya bisa menggambarkan status gitu heeh, kan. heeh. Nah, Tapi ke depan kira-kira ada status lagi nggak? Nggak ada ya, harusnya. Udah kalau pending, accept, tujuannya untuk reject, udah. iya. Hmm. Dan kalau misalkan ada satu lagi tinggal tambahin bla 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 add kan. Ini aku sekalian ini ya, sekalian tanya ya. Maksudnya gimana best practice dalam Eh, merancang sebuah tabel ketika ada yang kayak ginian ya. Ada beberapa status dan masing-masing status tuh butuh tahu kapan itu terjadi, ya kan? hmm. Di accept-nya kapan, rejected-nya kapan. Itu Bi- kayak gimana cara ngedesainnya? biasanya sih kalau saya tetap ada ya kalau misalkan ya di real case tetap ada status sih sebenarnya. Tetap ada status. Tetap ada status terlepas nanti ada accepted ad-nya kapan, rejected ad-nya kapan gitu. Nah, itu sebagai data yang terpisah aja gitu. Kalau misalkan ya tadi kemudahan aja sih kalau saya ngeliatnya gitu. Tetap ada status gitu. Kalau dari saya. Kecuali ini bukan historical status ya. Kalau misalkan historical status kalau dia udah pending sorry udah accepted terus dia bisa berubah lagi gitu Hmm. misalkan. Maksudnya Hmm. dia berputar lah statusnya itu perlu ada treatment yang berbeda lagi sih kalau saya lihat. Tapi kalau misalkan ya udah accepted gak mungkin berubah lagi dong. Itu udah state terakhir lah Hmm. dari statusnya gitu. Nah, itu ya udah kayaknya masih aman seperti ini. Dan kalau sepengalaman saya dengan case seperti ini tetap ada kolom status yang menggambarkan itu statusnya apa. Cuma accepted add rejected add-nya itu tetap ada juga gitu Oke. sebagai data disimpannya. Tapi bisa jadi ini kan. Soalnya aku sorry ya, banyak Hmm. banyak banyak ini ya, banyak penasaran soalnya, banyak tanya nih. Ya, ya. Belum ada backend beneran kan. Nah, eh misalkan nih kita, kalau aku ada status kayak gini ya, aku bisa ngeliat tuh ada bug di datanya. Heeh. Maksudnya gini, katakanlah statusnya pending. Mm-mm. Nah, tapi accepted add-nya ada isinya. Oke. Itu bisa aja terjadi ya by data structure, karena strukturnya kita kayak gini. Bisa aja terjadi kan. Bisa aja Nah, terjadi, bisa itu ada potensi terjadi, nah betul. itu gimana? Perlu kita perbaiki gak data strukturnya? Kalau itu kan ada potensi kayak gitu tuh. Ya kalau gitu harus ada data fix kan. Ya kalau misalkan ada itu datanya nggak benar kan, nggak valid dong. Kalau Iya, kayak gak, gitu, gak, gak. Oh, berarti udah di fix aja gitu di ya. fix harus di Nggak fix. berarti kalau di database tuh gak ada data structure yang bisa nge-solve problem kayak tadi ya, biar Biasanya yang bisa kita ya cover tuh pakai unique index ini sih. Pakai indexing composite sih biasanya kalau misalkan kalau udah kalau misalkan nggak boleh ada kayak gini ya, nggak boleh ada hmm, requester dan target ID yang sama sebanyak 2 kali gitu. Nah, itu bisa tuh di cover tuh sama. apa tadi? Nggak boleh ada requester ID yang sama Mm-mm. ke target yang sama juga. Misalkan kamu udah request ke saya, nggak boleh lagi ada request ke saya lagi. Nah, itu bisa tuh di cover Pakai apa tadi? pakai indexing biasanya unique Oh, iya indexing. Jadi iya kalau iya misalkan iya. requesternya A, targetnya B itu gak boleh ada lagi gitu. Ya, tapi ini Bahkan statusnya kalau misalkan statusnya udah accepted itu gak boleh lagi gitu misalkan. Tapi oh kalau misalkan bisa statusnya custom logic gitu ya berarti ya. betul betul. Tapi itu kan Oh. di level database-nya, maksudnya dijagainnya gitu di level database-nya gitu. Jadi ada I unique see. constraints-nya lah gitu. Ya aku pikir ada kayak semacam apa ya, bisa bikin data structure yang ya gak bikin ngebug sebagai datanya gitu. Ambil contoh kalau misalkan ya lagi-lagi pengalamanku di TypeScript ya. Hmm. Ya udah, bisa bikin kayak semacam apa tuh istilahnya tuh aku lupa, union something gitu. Jadi kalau misalkan statusnya itu accepted, salah, statusnya itu pending ya kan, Hmm. dia itu tidak akan ada accepted add dan rejected add, yang ada hanya created add gitu. Oh, kalau misalkan statusnya apa, dia akan tambah properti apa gitu. Jadi kayak bisa per status itu tambahan payloadnya itu bisa beda-beda gitu. Oh, tapi kan itu di level service dong ininya. Iya Logiknya iya di iya, level di level service. service. Nah, makanya aku tanya apakah Eh, di database baiknya sampai ke sana, atau database ini ya raw data aja gitu yang kayak gini. Ya gak apa-apa kalau misalkan ada kesalahan data ya kita perbaiki. ya kalau dari case Kalau yang tadi pengalamanmu gimana? Iya, Leb- kalau dari case yang tadi hmm, belum kepikiran data structure seperti apa yang bisa cover itu. hmm, Tapi yang biasa saya lakukan untuk ngejaga konsistensi datanya ya tadi pakai unique constraint tadi itu. hmm, hmm, hmm. Kalau misalkan ada request
A ke target yang B dan statusnya udah accepted, nggak boleh lagi gitu. Misalkan ada request yang sama, nah itu By logicnya ya berarti by ya. logiknya, logik di service dijagain, di database juga dijagain Ketat gitu. banget ya. Iya. Front end ngejagain juga gitu kan. Kan ngejagain juga, Kita jadi jaga tiga bersama-sama nih gitu. tiga layer gitu. Iya iya iya. Iya. Tapi kalau case yang tadi belum kepikiran sih data structure Iya, iya. atau pakai teknik apalah gitu yang bisa ngejagain datanya gitu sih. Oke. Oke, ini Aman ya? kita kayak gini dulu lah ya. Heeh. Oke. Oke. Target ada, oke. Kira-kira ada lagi nggak ya? Status ID, udah. request user ID, target user ID, statusnya apa, sorry. credited, accepted, rejected. Oke. Ini kita coba tentuin datanya dulu ya. Register ID, ya ID-nya pasti integer ya. Ini FK to table users, Ya. users ID ya. Bisa pakai panah-panah nggak? Nggak bisa ya ini. Kamu mau ini ya, mau blaming lagi ya? Panah-panah. Oke. Bisa dong. Oh, Tapi- bisa. Tapi kurang rapih ya. Kurang Maksudnya rapi, kurang kalau rapi. digeser-geser gitu, Enggak ngikut, Bisa ngikut. tapi ngikutnya tuh ya tuh. Ini salah kamu. Apa, Sik, gimana? lepas dulu, Oh, lepas iya, dulu. Maaf. Nih. Aku dimarahin Ilham. Nah, tuh. Tapi salah dong, Pak. Maksudku mauku ya. Hmm. Ini si apa? Panahnya ini Hah? itu langsung ke kolomnya gitu. Oh, kolomnya. Kolom yang mana? Requester atau target kayak gitu-gitu. Oh, enggak bisa ya? ngikut, enggak bisa ngikut. Jelek Makanya banget. ya udah Gitu FK ya. users ID aja gini. Oh ya udah. Ya kita next episode kita pakai Figma Jam aja. Enggak tahu Figma Jam bisa kayak gitu juga apa enggak tahu. Oh, enggak tahu Iya, juga. nggak tahu juga. Ini kok tadi saya udah kepikiran pakai DBML. Oh ya Allah, kok lupa coba. Pakai DBML keren. Iya. Tapi next episode aja kalau Oh, iya, misalkan mau boleh. di-improve kita convert dulu ke DBML aja. Boleh. Apa kita recording ulang aja gitu ya? Jangan dong. Ya ini berarti sama ya, dia FK-nya ke foreign key-nya tetap ke users kan Ya. sebenarnya. Users. Nah, ini status kita tentuin aja, ini berarti enum kan. Kita mau ini. Inam. Iya, enam. Inam. Accepted. Accepted. Berarti kalau accepted, Rejected. pending, accepted. Oh iya, pending dulu. Sorry. Pending, accepted, bisa rejected. Itu gak sih? Ya kan? Kalau mau seragam apa nadanya ini requested, accepted, rejected. Requested. Iya. Oke. Oke, nah created add nih ya pasti dia default timestampnya aja ya, berarti nggak mungkin berubah dong sih ini kan. Ya. Timestamp aja gitu, terus ini harusnya juga timestamp atau date time gitu. Juga sama nih. Coba ini harusnya masih null label. Kita belum define juga ya null label juga. Kalau misalkan dia belum diaccept kan null dong datanya. Nul. Kalau Baru dia- pertama kali ya. nge-request pasti nul. Oke, ini defaultnya requested ya ini. Ya, defaultnya requested. Requested. Kok no label? Requested. Oke. Nice. Anda offset Anda overflow nih. Nah, gimana tuh CSS-nya tuh? Ya. Ini kontribusi saya sebagai front end kayak gitu ya. Oke, ada lagi kira-kira kah dari ini table friends? Aman sih. Harusnya dari sini kita udah bisa ngecover. Ya, coba ya. Ini by data structure dulu ya, database-nya ya. Register user harusnya udah. Login juga harusnya udah. Terus bisa bikin friend request harusnya udah. Search dan list of friend itu harusnya udah. Tinggal direct message-nya nih. Oke, direct message dong. Kita kelarin nih direct message. Oke, kita lanjut ke entity selanjutnya adalah message. Oke, nah message nih pasti tetap ada requester, ada target kayaknya sih. Siapa yang ngirim, ngirimnya ke siapa, message-nya apa, dan kapan biasanya. Kalau di Messenger kan pasti ada tuh. Kalau di IG tuh biasanya today, IG atau WhatsApp ya ada today gitu kan. Terus kalau misalkan udah lama message-nya ada tanggalnya lagi tuh. Ada di groupingnya by day kalau nggak salah ya. Itu kan perlu nyatet juga kan kapan dikirimnya gitu kan. Berarti gini kan, filosofisnya sama ya. Dikit-dikit filosofis. Kan tadi si friends ini adalah relasi antara user ke user.
User to research. many to many kan. Ya, Berarti sama nih, message nih kayaknya juga relasi antar satu user ke user yang lain kan. betul. Tapi juga many to many, Many to many juga. ya Iya, kan. betul. Nah, makanya ya ini tabel many to many-nya adalah si message ini berarti kan. Oke. Ya kan? Oh ya. Ada ID plus requester sama target. Kok requester sih? Apa? Source sama target. Apa nih istilahnya nih? Sorry. Sender receiver. Oh iya, ya, mungkin istilahnya bisa dibedain sih. Ya dibedain. Iya, bukan target dan ini lagi. ID pasti ya Sender. sender user ID ya. Terus Bentar. Lagi mikir. Sebelum panjang ke bawah. Kenapa kita harus membedakan mana yang sender, mana yang receiver? Kalau case yang tadi yang requester sama target jelas ya, karena UI-nya dari sisi requester dan target akan berbeda tuh. kenapa butuh dibedain sender sama receiver? Misalkan nih, kamu mau buka message-nya saya. Itu gimana caranya? Kalau misalkan kita harus ngeset ke search ke tabel message-nya yang receiver-nya adalah saya dan requesternya adalah kamu dong. Sendernya kamu dong. Gak gitu dong. Karena kan itu jadi grup. Bayangin kayak jadi semacam grup. Gak ada pembeda lagi. Kadang juga receivernya aku, kadang sendernya aku juga. Di satu room chat ya. Oh, di satu room chat. Oh, iya benar juga ya. Bukan modelnya kayak kotak pos gitu kan. Kayak ya udah jadi satu UI, satu tampilan. Oh, ini berarti room chat gitu kan. Room chat sih, lebih ke room chat ya dia ya. Nah, atau sebenarnya bisa jadi kayak ada satu entity lagi namanya room gitu kan. Nah, siapa aja usernya di dalam. Nah, itu ada user 1, ada user 2 sebagai ya DM tadi itu. Oke. Nah, message itu akan menempel ke room tadi. Message ini room yang mana nih gitu. Bentar. Ya tapi tetap perlu ada sih. Perlu ada siapa ke siapanya sih. Perlu ada menurut saya. Sendernya aja. Untuk ngatur kanan kirinya itu juga perlu dong. Siapa yang sender, siapa yang ini gak sih? Selalu ini dong, selalu kalau aku nih di posisiku nih, selalu punya aku dong yang ada di kanan. Kanan apa kiri tuh? Kanan, selalu punya aku dong. Gak mungkin punya orang lain ada di kanan, gak mungkin. Oke. Iya kan? Tapi jadi butuh kenapa tadi? Jadi butuh apa? Sender sama receiver. Enggak, aku ngerasa gak butuh. Gak butuh ya? Berarti ngerasa gak butuh aku. Berarti ada room itu apa? Di dalam room. Di dalam room ada usernya apa aja? Usernya siapa aja di dalam room ini. Nah, kemudian ada message. Message itu nge-refer ke satu room. Dan sendernya siapa? Kalau sendernya aku di room tersebut ya udah kiriin, kananin. Kalau sendernya bukan aku, kiriin gitu. Ya, ini berarti kebayangnya room itu ada tipenya juga sih. Room tuh bisa di direct message doang. Ya udah gak boleh ada berdua doang dong misalkan. Iya, berdua doang. Bisa jadi nanti ada grup. Grupnya yang bisa banyak orang gitu kan. Berarti data structure tersebut lebih scalable. Kalau mau ke arah grup. Kalau misalnya nanti kita improve ke grup lebih oke gitu kan. Iya. Lebih oke. Nah, ini berarti kayaknya grup kurang lebih general ya, room ya mungkin ya. Room. Direct message atau grupnya itu type-nya aja sih, type of room-nya aja type gitu. of room-nya. Rooms ya. Ya. Rooms. Nah, berarti tetap ada ID-nya pasti. Mana? Nah, berarti ini ada kayaknya roomnya tetap harus ada ini kah, name-nya juga kah, meskipun dia direct message kita bisa jadi hardcode aja atau diformatin aja gitu misalkan. Room name. Ya, room name buat nama ininya, nama roomnya atau grupnya gitu. Apa kalau direct message? Iya, kalau direct message. Nah, kalau direct message tuh kebayangnya itu ya udah kita diformatin aja, misalkan username-mu di-concat dengan username saya gitu. Di hardcode gitu. Iya, di hardcode. Nanti kalau misalkan ada nih kedepannya nih, kalau ada grup chat nih ya kan. Kalau ada user yang gabut terus di hardcode kayak gitu. Beda. Makanya ketika mau bikin grup, type-nya grup dong. Nah, name-nya bisa jadi unik.
Iya, maksudnya name-nya bisa di custom gitu loh. Dan name itu tidak unik. Tidak unik. Oh iya. Tidak unik. Nah, aman. makanya kalau direct message ya udah untuk apa? Untuk scalability-nya ya ada name-nya cuma hardcode-nya aja udah gitu. Di Oh format iya, iya, apa iya. gitu. Username kita berdua di combine gitu misalkan. Bisa. Eh, Berarti room Aka Ilham gitu ya. ini name ya pasti ya. Iya. Name terus ada kayaknya tadi ada type juga. Ada type boleh. Ini udah jadi grup chat ini. Ini grup chat sih. Ya itu mah kita kan mau bahas yang direct message dulu ya. Iya. Name-nya ya varchar ya. Kita 255 aja by default gitu. Ini harusnya not null, bisa diisi aja. Tuh, terus type-nya ini enum, takut salah lagi. Enum nih apa aja kah? Ya, DM DM sama grup. grup gitu ya. Mm-mm. Oke. Direct sama grup. Iya, direct message atau grup gitu kan. Ya, jangan DM lah, direct lah. Oh, direct gitu ya. DM kayak singkatan satunya kurang Direct atau konsisten. grup. Oke, ini ada rooms, ada name-nya, ada direct atau grup gitu. Ada kebutuhan apa lagi nih kira-kira dari Usernya. server? List of usernya. List of user dari rooms ini List of usernya tuh kayaknya di tabel yang terpisah sih, terpisah karena jadinya. iya lebih terpisah sih, karena nanti roomsnya apa, usernya siapa aja di Ya, situ gitu many kan. to many ke users gak sih? Nah ini pasti ada tabel Nah, lagi. berarti rooms member. Rooms kalau penamaan kamu yang paling jago gitu. Apa sih? Room members. Nah, Ya, karena room grup member dong. member. Nanti ada grupnya juga kan. Ya, ini kayaknya udah jadi desain tabelnya untuk apa? Grup juga udah bisa nih kayaknya. Iya. Ya, tapi kan beda nanti kalau bikin endpoint Iya, kan lebih dikit. Kalau iya, yang- betul. Kalau belum ada grup ya. Betul. Ya, berarti kan pasti ada member ID, pasti ada room ID-nya dong. Room ID-nya. Room ID-nya di mana roomnya, terus ada member ID-nya. Ada member ID-nya. Ada Tuh. member Nah, ID-nya. ini berarti sama-sama dengan sama-sama FK ini FK room ID, Mm-mm. ini FK users. Mm-mm. Ini kan. Mm-mm. Wah, ini aku dilihat desain kayak gini ya. Pikiranku liar, Pak. Kenapa? Di WA tuh kan, di WhatsApp tuh kan ada kayak konsep ini ya, request gitu kan sekarang kan. Apa request? Request masuk ke grup. Oh iya. Wah, ini ada status juga nih, ini member nih. Ya, Ya, tapi nanti. nanti dulu. Tenang. Ya, room ID, member ID ini pasti chat tuh kayaknya beda lagi ya. Sorry. Ada tadi kamu mention ada chat atau message yang berrelasi ke roomsnya kan. Roomsnya ini ada apa aja gitu kan. Iya. Oke. Message tuh nempelnya ke room. Berarti kan room members ini kan nggak ada hubungan sama message ya. Tidak ada. Masih ada Tidak ada, masih tidak ada. rooms aja. Tidak ada. Berarti baru nih kita yang room members kira-kira ada kebutuhan lagi gak menurutmu selain ini? Rooms Udah oke sih harusnya. kita siapin Udah dulu. cukup ya, udah cukup ini. Nah, ini baru nih message di sini Message. dong. Message Itu ada Oke. ID-nya jelas. Ini copy dulu aja. ID-nya pasti jelas. Terus dia ngechat di room mana? Dia Itu ngechat nggak di sih? room mana? Room ID. Wow, Nah, ini kita Anda- udah disuguhin itu monitor. Iya, Anda jangan panik dong, ini tipu nih sampai. Mana? Room Oh ID. iya, sorry. Room ID lalu ada siapa dong yang ini? Sendernya siapa? Sender ya. Kalau Sender message siapa? sender lebih tepatnya ya, bukan Iya. member nih dong. Bukan, Sender sender. ID, Siapa oke. pengirimnya nih? Sama teksnya dong. Apa? Sama teksnya dong. Enggak, Atau message? enggak usah udah. Message aja. Message-nya. Oke, ini Ini FK. tabelnya message, Ya, enggak apa-apa sih. content, description. Oh enggak, ya message lah. Message aja lah. Message. Body. Oh? Ya, body. Body. Bodinya. Iya kan kayak Ya boleh Iya kan? message bodinya. iya message body ya kan. Nah, make sense. Message itu keseluruhan, ada ID-nya, ada ininya. Ini Bodinya. bodinya. Masa message.message ayo. Iya. Iya. Ya ini. Jadi ini berarti FK room ID, Nah, sender ID-nya ini users pasti. Hmm. Terus ini teks biasanya panjang.
Terus kayaknya ada created ad biar kita Desainnya kapan ini? ya desainnya kapan. Oke, kita masih belum bicara tentang statusnya deliver, read dan lain-lain ya. Belum Belum kesana, belum kesana. ada Belum. apa Nah, ya? nih, di list fiturnya gak ada nih. Nah. Ya belum ada ya. Di Ya. list fiturnya gak ada nih. Nanti kalau ada pertanyaan itu kalau misalkan dibaca gimana? Nah, itu next ya. Iya. Itu next ya. Heeh. Oke. Kira-kira message apa lagi nih kebutuhannya menurutmu Kak? Oke, coba ya. Dari sini nih kita coba dari yang permesetan ini ya. Pertama ketika gini, coba prosesnya kita udah berteman nih. Teman ya. Kemudian aku mau nge-DM gitu kan. Oke. Ya, ping gitu kan. Oke. Nah, berarti secara sistem nanti dia akan ngecek dulu nih. Oh, Ilham sama Aka nih sudah ada. Tadi kan direct kan pasti kan. Ya, direct. Sudah ada roomnya ada gak room yang isinya aku sama kamu tipenya, tapi tipenya direct ya. kan? Ya. Nah itu terpisah gini kan. Nah habis itu kalau misalkan nggak ada ya udah dibuat. Kalau misalkan sudah ada ya udah langsung inject message ke room tersebut ya kan? betul atau bahkan ketika kita bayangin di WA ya ketika kita milih kontak itu kan langsung masuk ke halaman chatnya kan. Iya. Nah itu otomatis di balik layar udah kebuat tuh roomnya gitu. Oh iya. Bisa jadi kayak gitu kan. Atau di belum ngirim ya. Iya belum mengirim. Bisa jadi kayak gitu. Oh ini udah ada nih roomnya gitu. Jadi roomnya sudah ada, room membernya sudah ada, message-nya belum ada. Yang message-nya belum ada. Room tersebut gitu. Di room tersebut, betul. Oke, ini kayaknya udah cover. Coba kita challenge aja ya. Nah, coba yuk. Kalau misalkan kita bayangin kita mau register, pasti ya udahlah ke tabel user ya. Ada tabel user pasti. Email, username, password, profilnya di situ udah daftar, loginnya pun pasti ke users gitu kan. Ya dong, validasinya ke users. Mau itu pakai email atau mau itu pakai username, itu tetap ke tabel users. Ini lalu kita ngomongin verifikasi email apa enggak ya? Belum dulu ya. Oke. Nah, terus kalau kita udah mau friend request, mau nge-search tuh sebelum friend request pasti nge-search dulu dong. Ya. Sini. Nge-search username-nya Aka tuh ada atau enggak ya gitu. Mencari deh gitu. Pasti ke si tabel usersnya dong. Ya. Tarik tuh search by email, username atau name-nya bahkan tuh bisa gitu. Bisa jadi bisa macam-macam lah search kriterianya lah. Ya. Gitu. Ketika udah dapet friend request dong kita masuklah ke si tabel si friends ini gitu kan. Jadi kalau kita mau challenge tadi saya mau tahu saya udah ngirim ke siapa aja, statusnya apa, berarti ke si tabel request yang requesternya adalah saya gitu kan. Terus ya udah statusnya apa itu ya bisa dapat listnya lah gitu kan di situ. Bahkan kalau udah ada kalau dibalik dari POV si targetnya dari kamu gimana tadi sorry. Nah kalau misalkan aku pengen tahu siapa aja nih yang minta pertemanan ke aku mau konfirmasi ya kan? Berarti kan berarti ya cari yang target user ID-nya aku ya ke tabel friends cari target user ID-nya punyamu yang gitu. Masih statusnya masih requested. Requested. Oke, itu jadi udah bisa aku ACC atau aku reject. Oke. Nah, berarti kalau misalkan udah tuh accept semua, mau nampilin friend-nya doang, berarti yang accepted dong. Gitu mau nampilkan list friendku. Ya, list friendmu gitu misalkan. Nah, cari yang accepted gitu kan. Dan requesternya adalah aku atau targetnya adalah ID-mu. Ya, oke. Atau kalau mau di validasi lagi statusnya accepted dan acceptednya Gacy gitu misalkan kalau mau lebih valid lagi gitu misalkan. Itu udah ya berarti friend request search-nya juga harusnya udah cover dengan skema ini gitu. Yes. Oke, terus ketika nanti ya udah saya mau nyari Aka udah berteman dengan Aka, udah ada listnya tuh Aka gitu. Terus saya mau ngechat tuh. Ngeklik dong namaku di namamu kan. Diklik, kebuatlah si room chat ya kan. Room chat dong. Kebuat tuh roomnya. Roomsnya kebuat, ID-nya otomatis, namanya tadi kamu hardcode kan punya kan. Ya, hardcode lah gitu. Ya, kalau misalkan ini direct dia ya udah langsung username saya sama Aka digabungin gitu misalkan room chatnya. Type-nya direct. Gitu kan. Room membernya siapa? Ya kita berdua gitu kan. Itu langsung kebuat juga tuh pas ngeklik ya kan. Pas ngeklik, betul. Berarti ini ketika satu room kebuat berarti membernya paling enggak kalau direct tuh langsung ada 2 tuh room ID-nya. Ya. Room ID yang sama membernya 2 gitu kan. Terus ya udah kosong dong chatnya dong. Kosong dong. Terus saya mau nge-send tuh ke kamu gitu. P gitu misalkan. Ya, itu dong. Kamu kalau P doang aku cancel sih.
Ada fitur cancel nih. Blokir lah. Kita belum ngomong blokir. Iya, belum ngomong blokir. Iya, itu friend request ada status baru nanti. Kan kamu tanya status baru tadi kan? Ada nih, blok gitu. Oh iya. Oh iya bener. Blok ini ada tuh. Ya, berarti kalau saya nge-send chat ke kamu sebenarnya nggak langsung ke kamu kan, tapi saya ngirim ke sebuah room. Iya. Gitu kan. Jadi Ngirim ke saya sebuah ngirim room kita berdua. pesan ke sebuah room yang isinya kita berdua gitu. Yes. Ya udah, masuknya ke siapa, ke tabel message-nya, roomnya itu di mana, siapa yang ngirim, ya saya gitu, terus bodinya apa, terus kapan yang dibuat tuh harusnya masuk ke si tabel message-nya ini gitu. Nah kalau misal kalau urut-urutan itu harusnya udah ke cover di created ad ini ya. Oh iya ada iya historical gitu kan. betul Berarti di created ad ini ya. Di created ad betul, di order aja gitu nanti. Kalau ada yang spesifik sama banget gitu created ad-nya gimana ya? Itu handlingnya lebih ke sistemnya sih nanti sih, entah itu kan bisa jadi race condition kan, nggak mungkin sama persis lah, itu pasti entah di queuing dulu lah. Siapa tahu ada yang iseng ngedit database-nya. Gitu ya. Orderingnya bisa jadi multiple kah kalau gitu kah, bisa jadi created ad-nya dulu terus ID-nya itu misalkan. Oke. Gitu, jadi kayak bisa created ad-nya sama tapi ID-nya lebih gede kamu misalkan ya. Ya udah, bisa di chatmu yang lebih dulu gitu misalkan. Oke. Nah itu bisa jadi orderingnya multiple. Oke. Itu sih. Oke, mau challenge satu lagi sih sebenarnya. Kalau misalkan menampilin sih. Nampilin apa? Ambil chatnya. Saya misalkan udah ngechat kamu tuh P gitu ya. Kamu balas P. Udah dong. PP gitu kan. Terus udah dong nggak balas-balasan lagi. Terus tiba-tiba nanti ada list chat, list kontaknya. Ketika ada list kontaknya, iya list friend-nya. Ketika saya klik, berarti kan otomatis chatnya udah ada dua dong. Yang ya, P sama P ya. Gitu dong. Nah berarti kan tinggal kalau dari POV saya, misalkan saya mau ngelihat chat kita lah gitu kan. Ya. Berarti kan tinggal masuk ke roomnya berarti kan. Masuk ke roomnya. Berarti room apa nih? Oke, room ID-nya ini gitu. Terus ya udah message-nya berarti kita select aja ke tabel message where room ID-nya berapa di situ. Oke. Nah nanti ya udah nanti konten message-nya atau body message-nya bisa ditampilin by created ad-nya. Iya, urut-urutannya ya. Urut-urutannya. Nah, sender ID ini buat apa? Buat nentuin kapan tuh harus ada di posisi kanan. Yes. Kapan harus di posisi kiri gitu kan. Kalau sender ID-nya adalah kita sendiri, taruh kanan. Kalau orang lain di kiri udah. Gak peduli siapapun itu. Ya betul. Karena ada yang tengah, caranya gitu ya. Udah kan. Oke, nah kalaupun mau gak perlu receiver gitu kan, udah kan. Kenapa? Gak perlu sender receiver gitu kan jadi. Ya kan. betul. Sender aja udah. Sender aja, betul menarik. Ya, berarti kalaupun mau di grouping by tanggal dan lain-lain harusnya udah cover di created ad ini sih. Yes. Ini created ad nih. Yes. Oke, nih kayaknya udah cover ya. Ya. Gimana menurutmu, ada tambahan dulu Kak? Ini saya mau rapiin tabel lagi. Ini tadi operator udah 1 jam gitu katanya. Iya. Enggak tahu orang lagi asik ini nih gitu. Iya. Iya. Oke, kalau gitu. Kayaknya so far aman ya. Ya, udah aman sih. Oke, aman. Ya kayaknya nextnya ini namanya episode percobaannya. Mungkin pasti ada banyak kekurangan gitu kan. Ini kayaknya tadi kita bolak-balik dong. Kita udah tabel desainnya ternyata belum ada requirement yang belum clear gitu kan. Masih ada requirement yang belum clear. Akhirnya kita balik lagi tuh ke requirementnya gitu. Ternyata konsepnya bukan kontak tapi friend gitu misalkan. Iya. Nah, kayak gitu kan kita baru sadar barusan kan pas bener-bener ini kan. Itu spontan banget kita langsung tuh. Coba aja kan. Betul. Tadinya ada sender, ada receiver, ternyata kayaknya model room deh dan lain-lain gitu kan. Itu kan baru kepikiran. Mungkin next episode-nya kita coba jadiin bahan evaluasi aja sih. Nextnya kita harus preparein apa dulu biar gak bolak-balik ininya gitu. Diskusinya gitu. Dan teman-teman yang nonton ini mungkin juga bisa kasih feedback lah ya. Mas kayaknya bahas ini dulu atau flow-nya ini dulu gitu misalkan. Itu boleh lah. Boleh lah. Ya dan ya kalaupun nanti ada request fitur baru gitu dari sistem desain ide kan. Yang ide. Mas tambahin apa gitu. Fitur blokir tadi kan. Fitur blokir gitu misalkan ya. Ya itu boleh aja, komen aja langsung atau nanti akan ada form ini ya, form apa namanya? Form feedback.
Form ide. Form idenya, Ya, form form idenya idenya gitu. Mau topik baru atau mau nulisin yang ini juga Ya. juga boleh gitu, bebas. Ya. Kayaknya buat nextnya kita bisa lebih bahas ke ini ya mungkin ya, ke endpointnya mungkin ya. Ke endpointnya, Endpointnya betul. apa aja nih? Betul. Ini udah level-level service dan lain-lain ntar. Ya. Oke, darimu gimana kah? Dari saya happy, saya ada ini bahan buat discuss dan belajar sistem desain. Sistem desain. Karena kan terakhir saya pengen belajar sistem desain kan. Ya ini ngelatih lah. Iya. Bahkan untuk saya sendiri pun juga buat latihan juga ya. Ah masa. Ya iyalah. Oh iya. Saya juga nggak, masih bingung juga kalau misalnya desain di sistem, apalagi tadi requirement-nya juga belum clear, itu kan masih bingung kan. Oh ternyata kayaknya kayak gini deh ininya gitu. Bukan nggak clear Sistem sih, desain. kita yang bikin nggak clear. Bingung sendiri. Nah makanya itu di next episode-nya kita coba improve sih Iya, gitu. iya. Atau Atau mau requirement-nya langsung mendatangkan ini nanti user gitu kan. Ada yang request gitu, Mas bisa ini. Oh iya ya. menarik. Tapi kan nggak Live. mungkin ribut kan kita kan? Apa? Nggak mungkin ribut di podcast ini kan? Siapa tahu dia aneh-aneh gitu kan? Mas. Minta berapa lama, Mas? Seminggu ya, Mas. Gini ya, Mas ya. Gitu. Oke. Monggo Kak. Ditutup. Kirain kamu yang menutup. Ya enggak lah, kamu yang buka tadi. Ya, oke, kalau gitu ini aku happy banget bisa discuss kayak gini lah, karena ya tadi terakhir aku pengen belajar sistem desain emang gitu kan. Tapi berhubung padat banget waktunya bikin konten dan lain-lain, ya udah kenapa gak bikin konten sambil belajar sistem desain. Widih. Ya. Biar ada alasan juga buat ngajakin Ilham buat diajak belajar gitu. Iya. Tapi ini jujur spontan banget sih tadi kita sih. Gak ada preparation apa-apa sih. Bahkan saya tadi di rumah nih, kita mau ngapain coba nanti mau ngomong Coba apa kasih gitu. bocoran mau ngapain nih? Ya udah rancang sistem chatting gitu. Fiturnya apa gak tahu udah Ya. nanti. Tiba-tiba. Ya, oke, kalau gitu udah I think that's it. Thank you teman-teman yang udah nonton konten kita kali ini, konten sistem desain kita kali ini. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you Tadi- teman-teman. Tadi gak salam saya. Iya. Oh,